Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam guru hebat. Di kesempatan ini, perkenalkan kami dari CGP Calon Guru Penggerak Angkatan 6 Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kami bertiga berasal dari satu kecamatan, yaitu Kecamatan Picung, tapi bertugas pada unit-unit yang berbeda. Di kesempatan ini, kami akan memperkenalkan diri satu persatu, dan mudah-mudahan setelah memperkenalkan diri, maka ini akan menjadi sebuah proses yang luar biasa buat kita ke depan semua. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama Jumadi, unit kerja SMP Negeri 3 Picung. Kemudian saya merupakan CGP Angkatan 6 di Kabupaten Pandeglang, di mana dalam kegiatan CGP ini saya dibimbing oleh seorang fasilitator yang bernama Bapak MD Mahendra Purusa dan dibimbing oleh seorang guru pengajar praktek yang bernama Bapak Apep Ahmad Muasir. Untuk itu, demikian perkenalan diri saya, dan saya lanjutkan kepada rekan kami, dipersilakan. Terima kasih kepada rekan saya. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Komarudin dari unit kerja SDN Kolelet 2, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dari CGP Angkatan 6 yang dibimbing oleh fasilitator yaitu Pak MD Mahendra Purusa dan pengajar praktek yaitu Pak Apep Ahmad Muasir. Demikian perkenalan saya. Saya silakan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jenal Mutakin, asal sekolah SDN Kolet 1, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Saya adalah CGP Angkatan 6 Kabupaten Pandeglang, di mana saya dibimbing oleh fasilitator Bapak MD Mahendra Purusa dan dibimbing oleh guru atau pengajar praktik Bapak Apep Ahmad Muasir. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Jumadi. Baik, terima kasih Bapak-Bapak hebat, calon guru penggerak Angkatan 6, rekan-rekan, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Nah, di kesempatan ini kita secara bersama-sama akan mempraktekkan kegiatan coaching di dalam supervisi akademik yang nantinya Bapak-Bapak dipersilakan untuk menggunakan kegiatan coaching dengan pendekatan alur tirta. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Jumadi? Sehat Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Kemudian bagaimana sekarang perasaan Pak Jumadi atau sebagai kepala sekolah? Luar biasa senang Pak, gembira karena tadi di sekolah banyak kegiatan-kegiatan yang positif yang memang dimana kegiatan itu bisa berdampak positif terhadap anak-anak kami gitu Pak. Jadi luar biasa untuk hari ini, dan saya gembiranya, senangnya luar biasa. Itu Pak yang saya rasakan. Ya, terima kasih Pak. Saya juga Komarudin sebagai observer juga sedang dalam keadaan ya senang, dan kemudian pada kesempatan ini Bapak akan berperan sebagai coach ya Pak? Iya, ya, di hari ini nanti saya akan berperan sebagai coach untuk salah satu guru Pak, yang nantinya akan menggali, memetakan potensi yang dimiliki oleh guru, permasalahan-permasalahan apa yang akan dibicarakan, nanti akan saya tindak lanjuti Pak. Ya. Bapak bertindak sebagai coach untuk Bapak Jainal Mutakin, betul? Iya Pak, saya hari ini akan bertindak sebagai coach dengan Pak Jainal Mutakin. Beliau melakukan saya Pak. Ya, kira-kira persiapan apa yang sudah Bapak siapkan untuk mengcoaching Pak
Jainal Mutakin atau sebagai untuk gurunya. Oh gitu Pak, saya udah mempersiapkan pada dasarnya kompetensi inti yang ingin saya terapkan. Yang pertama, saya mencoba nanti menerapkan yang namanya satu, barangkali ada presensi. Saya berusaha untuk hadir penuh nanti untuk menyikapi permasalahan-permasalahan dihadapi oleh Pak Jainal Mutakin. Kemudian saya juga berusaha untuk menjadi pendengar aktif, pendengar yang memang memberikan kesempatan pada Pak Jainal nanti untuk membicarakan permasalahan-permasalahan yang ada, atau pendengar dengan menggunakan sebuah rasa. Kemudian yang ketiga, saya juga sudah mempersiapkan dan ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot Pak, sehingga mudah-mudahan kegiatan POS kali ini dengan menggunakan alur kita pada prinsipnya sudah saya siapkan dan siap untuk dijalankan Pak untuk coachingnya Pak Jainal Mutakin. Itu Pak. Ya, kemudian yang perlu diperhatikan oleh Bapak yaitu jangan lupa persiapkan kehadiran Bapak, kehadiran penuh ya. Kemudian mendengarkan dengan rasa yang dimiliki oleh Bapak, apa yang akan keluhan-keluhan yang akan disampaikan oleh guru atau Pak Jainal Mutakin. Kemudian juga Bapak perlu mengajukan pertanyaan berbobot yang dapat menggali dari permasalahan-permasalahan Pak Jainal Mutakin atau sebagai guru coach, agar seorang coach ini mendapatkan solusi yang terbaik ya. Oh iya Pak, iya Pak. Pak. Saya sudah mempersiapkan itu Pak, termasuk nanti ketika saya mengcoachi Pak Jainal Mutakin, saya sudah mempersiapkan pendekatan dengan menggunakan alur kita. Nanti saya tentukan atau kita bicarakan tujuan yang akan dibicarakan oleh Pak Jainal. Kemudian Pak Jainal nanti berusaha mengidentifikasi. Kemudian Pak Jainal juga nanti saya minta untuk menjalankan rencana aksi ke depannya bagaimana. Kemudian saya juga meminta Pak Jainal setelah nanti coaching selesai ya, Pak Jainal bisa bertanggung jawab terhadap apa yang didiskusikan pada nanti gitu Pak. Jadi insya Allah untuk kegiatan coaching di Pak Jainal Mutakin semuanya sudah saya siapkan Pak, termasuk tadi yang Bapak sarankan 3 kompetensi inti yang harus saya miliki, itu sudah saya siapkan semua Pak. Mudah-mudahan berjalan lancar Pak, mudah-mudahan. Ya. Terima kasih Pak Jumadi sebagai coachnya yang akan mengcoaching yaitu Pak Jainal Mutakin. Saya persilakan dan selamat bekerja. Silakan Pak Jumadi untuk menjadi coachnya. Oke, terima kasih Pak, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi Pak atas arahan dan masukannya, dan insya Allah saya siap untuk melakukan coaching kepada Pak Jainal Mutakin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, gimana Pak kabarnya, sehat Pak? Oh baik, sehat alhamdulillah Pandin. Apa kabar Pandin sebaliknya? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Oke, ada apa Pandin? Ini Pak, kaitan dengan siswa kelas 6 Pak. Ada yang sering tidak masuk. Iya. Ya, jadi saya bingung Pak. Jadi sebentar lagi kan akan diadakan penilaian akhir semester Pak. Jadi anaknya jarang masuk gitu Pak. Oh gitu. Jadi percakapan kita hari ini kita akan mencoba mencari penyelesaian ya Pak ya, tentang Iya, Pak. gimana siswa kelas 6 yang jarang masuk Pak ya. Iya, Siswa kelas 6 Pak ya yang jarang masuk. iya Pak. Ya, jadi percakapan kita nanti kita akan mencari, dan barangkali nanti menurut Pandin gimana kita akan menyelesaikan persoalan di kelas 6 ini, siswa terutama. Selanjutnya Pandin, yang Pandin lakukan selama ini, yang sudah Bapak lakukan apa saja Pak untuk menghadapi para siswa terutama di kelas 6 Pak? Yang sudah saya lakukan Pak, sementara saya menanyakan dulu kepada teman-temannya Pak yang dekat dengan rumahnya gitu Pak. Jadi menanyakan
kabarnya gitu anak tersebut Pak. Yang pertama itu. Nah, terus dari hasil itu gimana kabarnya Pak anak itu setelah Bapak kunjungan? Saya Pak itu baru menanyakan Pak, belum belum mengadakan kunjungan. Oh, baru Jadi menanyakan baru ke teman-teman ya? Iya, Oh iya. kepada temannya dulu Pak. Oke. Terus ada hasilnya Pak setelah ditanyakan bagaimana kabar dari pertanyaan yang Bapak gali melalui anak-anak yang ada di kelas yang menjadi teman anak tersebut Pak? Kata anak-anak Pak yang dekat dari rumahnya itu, si Perdi itu Pak katanya malu Pak. Jadi dia itu tidak memiliki seragam batik, jadi dia minder Pak katanya. Oh gitu. Jadi hanya seragam batiknya, Iya, akhirnya dia menjadi minder. Ketika memang Bapak tanya, selain seragam batik itu kan minder-mindernya, mungkin ada hal lain Pak yang memang bisa nantinya sebelum Bapak lakukan home visit, Bapak punya bahan-bahan untuk ketemu yang namanya dengan Perdi tadi Pak. jadi Pak mungkin selain karena dia tidak mampu untuk membeli batik Pak, dia juga kan itu jadi dia itu terlahir dari kalangan yang kurang mampu gitu Pak. Oh Dia gitu. Iya, jadi ekonominya sangat memprihatinkan gitu Pak. Ya, yang sudah dipikirkan oleh Pandin setelah tahu hal seperti itu, penyebabnya adalah masalah ekonomi sehingga dia tidak bisa membeli pakaian atau baju. Nah, kira-kira nanti yang Bapak bisa lakukan apa tuh Pak? Jadi kami akan berusaha Pak menggalang dana Pak di kelas gitu Pak ya. Jadi mungkin saya akan mengumumkan kepada anak-anak murid saya. Jadi kami akan menggalang dana untuk membantu dia. Jadi tidak dipatok gitu Pak, seikhlasnya kepada teman-temannya untuk bisa membeli batik gitu Pak. Sementara itu Pak. Oh ya, itu juga bagus Pak. Ya salah satu cara mungkin ya Pak ya. Tapi ketika memang nanti ada kekurangan dana ya Bapak harus pikirkan juga ketika memang tadi sifatnya sukarela. Barangkali kan ya ketika Bapak kumpulkan dari sekian dana yang dikumpulkan, barangkali nanti ada kekurangan juga gitu. Nah, langkah Bapak yang kalau seandainya kekurangan dana tersebut apa nanti yang akan bisa Bapak lakukan nanti tuh Pak? Ketika memang setelah Bapak kumpulkan ternyata dananya memang tidak mencukupi untuk membeli baju Perdi tadi Pak. Ya, saya akan mencoba Pak, jadi berkomunikasi dengan rekan-rekan juga gitu Pak. Jadi teman sejawat di sekolah mungkin barangkali ada yang tergugah hatinya Pak untuk membantu anak murid saya ini Pak gitu. Jadi seandainya nanti tidak mencukupi dari teman-temannya gitu Pak, nanti saya akan berkomunikasi dengan Bapak, minta izin dulu nanti dengan rekan-rekan teman sejawat sekolah, mungkin akan saya usahakan gitu Pak untuk meminta bantuannya kepada rekan-rekan guru di sekolah kita Pak. Oke, itu cara bagus tuh Pak. Selain siswa Bapak sudah diajak berpartisipasi, gurunya juga sudah berpartisipasi. Kapan kira-kira Bapak mau melakukan gerakan yang sangat luar biasa hebat itu Pak, supaya memang secepatnya Perdi bisa memiliki baju itu Pak? Ya, mungkin setelah ulangan aja Pak, setelah ulangan. Oh, setelah ulangan Jadi Pak. setelah ulangan nanti pas di akhir ulangan nanti kami akan menggalang dana Pak untuk dia untuk Perdi itu Pak. Oke, bagus itu Pak. Berarti nanti saya tunggu ya ketika Bapak sudah mendapatkan galangan dana, berapa jumlahnya. Saya juga perlu ketahui supaya saya juga bisa ya ikut berpartisipasi juga Pak, di dalamnya. Nah, setelah nanti Bapak mendapatkan dana, kapan Bapak akan melakukan ya ke rumah Perdi terlebih dahulu, berkomunikasi dengan orang tuanya, kemudian mencoba ya membangun sebuah hal-hal yang memang supaya Perdi bisa termotivasi untuk kembali ke sekolah Pak. Kalaupun kita tahu masalahnya tadi satu Pak ya, masalah baju sehingga dia menjadi minder. Kapan Bapak bisa ke rumah Perdi nanti Pak, setelah dana terkumpul atau gimana Pak? Jadi setelah dana terkumpul Pak, nanti kami akan berkoordinasi dulu dengan
Bapak dengan teman sejawat, dengan rekan-rekan. Nanti akan ada perwakilan lah yang menemani saya ke rumahnya gitu Pak, untuk memberikan donasi tersebut. Mungkin hari Senin Pak bisa saya lakukan Pak, hari Senin. Oh, hari Senin Bapak akan ke rumah Perdi ya? Ya, Pak. Bisa juga nanti bareng dengan saya selaku kepala sekolah ya, kita bersama-sama Pak ya. Yang penting kita ada kesepakatan bahwa kita akan ke rumah Perdi di hari Senin Pak ya. Dan tolong nanti Bapak persiapkan segala sesuatunya itu Pak. Kalau itu memang apa yang Bapak butuhkan ya nanti saya bisa membantu. Nah selain itu Pak ya, setelah Bapak nanti kan kita kunjungan nih, ada nggak kemungkinan Perdi akan balik ke sekolah gitu Pak, dengan solusi yang sudah kita berikan masalah baju? Mudah-mudahan Pak dia menjadi semangat lagi gitu Pak. Jadi nanti kita selain memberikan baju batik, kita juga akan memberikan bantuan lain gitu Pak. Jadi biar dia semangat, tetap termotivasi lagi untuk masuk sekolah. Oke, jadi nanti kalau Perdi udah kembali Pak ya, tolong di apa istilahnya ya Bapak perhatikan gitu ya. Langkah apa Pak setelah nanti Perdi kembali yang akan Bapak lakukan nanti setelah Perdi kembali ke sekolah gitu Pak? Langkahnya Pak, saya akan mendampingi dia terus Pak. Saya akan lebih memperhatikan dia terus. Jadi jangan sampai yang kemarin-kemarin gitu Pak, misalkan dia jarang masuk sekolah sehingga mau ulangan juga harus disampaikan atau didukung sama temannya gitu Pak ya. Jadi nanti akan saya pantau terus seperti itu Pak. Oke gitu ya. Saya pikir itu langkah yang sudah bagus Pak ya. Dan selanjutnya sih kita berharap proses yang sudah terjadi tidak terulang kembali gitu Pak ya. Selanjutnya Pak, jadi kesimpulannya yang Bapak dapat simpulkan apa Pak dari percakapan kita ini supaya memang intinya Perdi bisa masuk ke sekolah Pak? Jadi Pak, kesimpulannya Pak dari percakapan pagi hari ini, si siswa saya ini pasti Perdi kan tidak memiliki baju batik. Jadi itu yang dijadikan alasan dia tidak masuk sekolah. Nah jadi kami akan menggalang dana supaya jadi dari teman-temannya, apabila tidak mencukupi juga akan izin dulu ke Bapak supaya rekan-rekan yang lain juga bisa menggalang dana. Jadi kesimpulannya biar si Perdi ini bisa masuk sekolah aja Pak, untuk kedepannya gitu, biar semangat lagi gitu Pak. Oke, sudah cukup baik Pak ya kesimpulannya. Ya. Selanjutnya ada yang bisa dibicarakan lagi nanti Pandit? Ya mungkin sementara Pak demikian Pak, tidak ada lagi Pak yang saya sampaikan Pak. Jadi pagi hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atas sama-sama bantuannya. Ya. Semoga apa yang tadi kita bicarakan Pak menjadi solusi bagi saya Pak ke depannya buat menghadapi anak beri saya si Perdi tadi Pak. Oke. Terima kasih Amin, Bapak Pak ya. atas waktu dan masukannya. Ya, selamat bekerja Pak ya. Ya Pak. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jumadi sebagai coach, yaitu kepala sekolah, dan Pak Zainal Mutakin sebagai coach atau sebagai guru. Saya bertindak sebagai observer, telah mengamati tadi percakapan antara kepala sekolah yaitu Pak Jumadi dan juga guru yaitu Pak Zainal Mutakin, bahwa pada percakapan tadi atau perbincangan tadi yaitu membahas tentang salah satu siswa yang jarang masuk ya, yang namanya Perdi. Kemudian alhamdulillah Pak Zainal Mutakin mendapatkan solusinya tadi, yaitu dengan mengadakan galangan dana, dan respon dari Pak Jumadi sebagai kepala sekolah ya responnya positif. Dan percakapan tadi sangat bagus sekali saya nilai, dan saya ucapkan terima kasih. Mungkin itu dari saya sebagai observer dari
percakapan atau coaching yang telah dilaksanakan antara Pak Jumadi dengan Pak Jainal Mutakin. Mungkin terima kasih saya ucapkan.